Pengertian hash. Fungsi hash adalah fungsi matematis yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik yang terkompresi. Maksudnya bertujuan mengompresi nilai numerik yang diinputkan. Inputan fungsi hash mempunyai panjang yang beragam, namun outputan nilai hash akan selalu mempunyai panjang yang tetap. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi hash disebut message digest atau hanya nilai hash. Fungsi hash sangat berguna dan muncul di hampir semua aplikasi keamanan informasi. Aplikasi praktis mencakup pemeriksaan integritas pesan, fingerprint digital, autentikasi, dan berbagai aplikasi keamanan informasi lainnya memakai hash function. Fungsi hash atau algoritma hash yaitu suatu metode yang menghasilkan suatu kode atau sidik jari dari sebuah data. Fungsi ini memecah dan mengolah data untuk menghasilkan kode atau nilai hashnya. Nilai hash dari suatu fungsi hash memiliki panjang yang tetap. Misalkan 128 bit untuk MD5 bisa dilihat di tabel 1 untuk masukkan dengan panjang sembarang. Sifat baku fungsi hash. Fungsi hash H memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah pre-match resistant. Jika diberikan suatu nilai hash Y, akan sulit mencari X sedemikian sehingga HX sama dengan Y. Yang kedua, second pre-match resistant. Jika diberikan sebuah masukan X, akan sulit mencari X sedemikian sehingga HX sama dengan HX. Yang ketiga, collision resistant. Akan sulit untuk mencari X dan X sedemikian sehingga HX sama dengan HX. Fungsi hash satu arah atau one way function. Aplikasi fungsi hash satu arah. Yang pertama, menjaga integritas data. Fungsi hash sangat peka terhadap perubahan 1 bit pada pesan. Pesan berubah 1 bit, nilai hash berubah sangat signifikan. Dibandingkan nilai hash baru dengan nilai hash lama. Jika sama, pesan masih asli. Jika tidak sama, pesan sudah dimodifikasi. Yang kedua, menghemat waktu pengiriman. Misal untuk memverifikasi sebuah salinan arsip dengan arsip asli. Salinan dokumen berada di tempat yang jauh dari basis data arsip asli. Ketimbang mengirim salinan arsip tersebut secara keseluruhan ke komputer pusat yang membutuhkan waktu transmisi lama. Lebih bagus mengirimkan message digestnya jika message digest salinan arsip sama dengan message digest arsip asli. Berarti salinan arsip tersebut sama dengan arsip master. Yang ketiga, menormalkan panjang data yang beraneka ragam. Misalkan, password panjangnya bebas minimal 8 karakter. Password disimpan di komputer host server untuk keperluan autentikasi pemakai komputer. Password disimpan di dalam basis data. Untuk menyeragamkan panjang field password di dalam basis data, password disimpan dalam bentuk nilai hash atau panjang nilai hash tetap. Selanjutnya ada persamaan fungsi hash. Bisa dilihat persamaan fungsi hash di bawah mempunyai contoh. Contoh yang pertama ada nama lain fungsi hash adalah fungsi kompresi atau compression function. Yang kedua ada cetak jari fingerprint. Yang ketiga ada cryptographic checksum. Yang keempat ada message integrity check atau MIC. Yang kelima ada manipulation detection code atau MDC. Selanjutnya ada macam-macam algoritma hash function. Macam-macam algoritma hash function bisa dilihat di tabel berikut. Ada beberapa macam hash function dari pertama sampai yang ke-11. Jika sudah, ada selanjutnya yaitu klasifikasi fungsi hash. Berdasarkan penggunaan kunci hash,
Fungsi hash dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi hash tanpa kunci atau unkey hash function. Contohnya ada MD4, MD5, SHA1, dan RIPEMD. Yang kedua, fungsi hash dengan kunci key hash function. Contohnya ada MAC dan HMAC. Fungsi hash yang biasa digunakan umumnya merupakan fungsi hash tanpa kunci. Namun, untuk menghasilkan digital signature dapat digunakan fungsi dengan atau tanpa kunci. Walau jika menggunakan fungsi hash tanpa kunci, kita membutuhkan fungsi enkripsi lain untuk mengenkripsi nilai hash dengan suatu kunci, atau bukan kunci untuk fungsi hash. Kegunaan hash function antara lain, yang pertama ada menyimpan password, yang kedua sebagai message integrity, yang ketiga sebagai message fingerprint. Aplikasi fungsi hash memeriksa integritas data. Seperti dijelaskan sebelumnya, fungsi hash dapat digunakan untuk memeriksa integritas data. Pada FTP server ProFTPD www.proftpd.org. Setiap file yang bisa didownload selalu disertai dengan nilai hash MD5-nya. Jadi jika kita mendapat file dengan nilai hash MD5 yang berbeda, artinya terjadi kesalahan saat transfer data. Yang kedua ada hash password. Karena menyimpan password dalam bentuk clear text berbahaya, maka banyak sistem komputer menyimpan password dalam bentuk nilai hash-nya. Cara ini lebih aman karena walaupun seseorang dapat menjebol database password sebuah sistem, namun untuk mendapatkan passwordnya akan sulit. Dalam proses pemeriksaan password, masukan dari pengguna akan dicari nilai hash-nya untuk disebandingkan dengan nilai hash yang terdapat pada database. Yang ketiga ada error correction. Hanya dapat diterapkan untuk fungsi hash yang dua arah. Prinsip kerjanya sama dengan enkripsi-dekripsi, yaitu mengembalikan nilai hash menjadi data asli. Data asli akan dihasilkan jika dalam pemeriksaan nilai hash setelah pengiriman atau redundancy test ditemukan perbedaan nilai hash-nya. Yang keempat ada audio identification. Pada program multimedia yang menggunakan fungsi hash dapat digunakan untuk mencari data yang terduplikasi. Jika ada beberapa file yang sama, akan mudah untuk mencari tahu kesamaannya. Dengan mencari nilai hash-nya, kita bisa mengetahui apakah file-file tersebut identik atau tidak. Yang kelima ada digital signature. Digital signature merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menjaga keaslian data, sehingga penerima mendapatkan jaminan untuk mengetahui bahwa data yang diterima merupakan data asli atau data palsu. Teknik ini dapat mencegah terjadinya penggunaan data palsu oleh penerima data. Data yang diterima memiliki tanda tangan yang selalu berbeda dengan data lainnya, sehingga sedikit saja modifikasi yang dilakukan akan menyebabkan tanda tangan yang berubah sangat drastis. Yaitu selanjutnya kelebihan dan kekurangan fungsi hash. Kelebihan fungsi hash dibandingkan fungsi enkripsi pada umumnya, hasil dari fungsi hash panjang tetap. Panjang masukan tidak akan mempengaruhi panjang nilai hash. Yang kedua, karena tidak merubah data asli, tidak diperlukan proses dekripsi. Dan yang ketiga, perubahan sekecil apapun pada data asli akan membuat nilai hash yang sangat jauh berbeda.
juga cukup mudah untuk memeriksa keaslian data. Kekurangan fungsi hash diantaranya: yang pertama, memiliki kemungkinan untuk terjadi bentrokan. Hal ini tidak dapat dihindari untuk semua fungsi hash. Namun ada beberapa fungsi hash dibuat khusus untuk menghindari terjadinya bentrokan. Yang kedua, fungsi hash adalah fungsi satu arah. Jadi jika kita hanya mendapatkan sebuah nilai hash, kita tidak bisa mengembalikannya menjadi data yang asli. Hal ini dipersulit dengan kemungkinan terjadinya bentrokan. Dan yang terakhir, ketiga, tingkatan keamanan suatu fungsi hash dinilai berdasarkan jumlah kemungkinan nilai hash, yaitu 2n, dengan n adalah panjang nilai hash dalam bit. Jadi semakin panjang nilai hash, semakin aman. Gambaran fungsi hash bisa dilihat di kesimpulan. Yang pertama, fungsi hash adalah salah satu aplikasi bab dalam mata kuliah matematika diskrit, yaitu operasi logika, aljabar boolean, relasi, dan fungsi dan teori bilangan. Yang kedua, fungsi hash yang baik adalah fungsi hash yang memiliki sifat pre-match resistant, second pre-match resistant, dan boolean resistant. Dan secara tidak langsung, fungsi hash yang baik adalah fungsi hash yang menggunakan panjang nilai hash lebih banyak. Yang ketiga, MAC dan HMAC digunakan untuk pemeriksaan keaslian pesan atau message authentication. Yang kelima adalah digital signature adalah salah satu mekanisme untuk menjaga keaslian suatu dokumen yang merupakan gabungan fungsi hash dan enkripsi. 6. Pada dasarnya, fungsi satu arah adalah suatu fungsi yang berguna untuk mengkompresi atau memperkecil sebuah string yang panjang menjadi sebuah string yang lebih pendek. Istilah MD yang digunakan merupakan sebutan dari Microsoft Guess. Perkembangan MD5 telah melalui 5 kali revisi, di mana MD generasi pertama dan kedua didesain untuk membantu algoritma RSA dalam melakukan komputasi signature dari pesan rahasia yang akan dikirim dan dienkripsi oleh RSA. Generasi ketiga dan empat MD hadir karena adanya persaingan dari algoritma lain yang bernama Snefru, yang memiliki keunggulan kecepatan pada proses komputasinya dibandingkan MD2. Pada tahun 1992, ditemukan celah keamanan pada Snefru umpan dari MD4. Kemudian, Profesor Rivest segera mengatasi celah keamanan tersebut dan menggantinya menjadi generasi kelima Microsoft Guess, yaitu MD5. Dari kelima generasi ini, MD generasi pertama dan ketiga tidak dipublikasikan karena punya titik kelemahan.